Yang terhormat Kepala Desa Sabang Barat, yang saya hormati rekan BPD Desa Sabang Barat, yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW, aparatur pemerintah desa, yang saya hormati dan membanggakan tim PKI BUMDes yang alhamdulillah terbentuk seminggu yang lalu, rapat BPD dan kepala desa terbentuklah tim pengkaji gagasan BUMDes Desa Sabang Barat. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih disempatkan waktu untuk meringankan langkah menuju gedung pertemuan Desa Sabang Barat dalam agenda mendengar paparan tim pengkaji BUMDes Desa Sabang Barat. Insya Allah tahapan pernikahan ini nanti dibentuk oleh kepala desa dan akan di SK-kan. Sholawat beriringan salam tidak lupa kita peruntukkan buat Nabi Allah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk acara pertama kita memasuki pembacaan doa oleh Bapak Arpandi. Kepada Bapak Arpandi disilakan. Terima kasih dengan tadi semoga acara pra pembentukan badan usaha milik desa hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga tindakan tadi akan dibentuk ataupun pra pembentukan BUMDes ataupun persiapan pembentukan BUMDes berjalan dengan lancar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan tupoksi BPD Mercedes pemerintahan desa difasilitasi oleh kepala desa. Terima kasih. Dalam hal ini kami mengucapkan kepada saudara kepala desa telah memfasilitasi Musdes pembentukan pra BUMDes. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian selanjutnya kepada kepala desa kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pertama kali yang sama-sama kita hormati Ketua BPD Sabang Barat beserta seluruh
anggota, kemudian yang saya hormati tim perumus dan tim pengkaji pembentukan BUMDes atau Bawang Barat yang diketuai oleh Bapak Udin Sabirin atau biasa kita panggil Bang Alden, kemudian juga bersama Pak Rabi Angkara dan tim, kemudian juga yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, kemudian yang saya banggakan seluruh keluarga saya, warga Sabang Bawang Barat, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur tentu tidak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka proses tahap demi tahap, dalam rangka upaya untuk membangun desa kita, desa Sabang Bawang Barat. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan bagi junjungan alam Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu dalam risau beliau dan menjalankan amanah beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kali tentu saya atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, walaupun hujan, kami pihak desa kalau salah menyebar dengan kurang lebih itu 150 kan, 100 lebih. Alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Kemudian juga di sini dapat saya sampaikan sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah desa, pemerintah, bahwa diwajibkan satu desa itu untuk membentuk yang namanya badan usaha milik desa. Makanya alhamdulillah kurang lebih 10 hari yang lalu ataupun seminggu yang lalu saya bersama-sama BPD membentuk tim pengkaji badan usaha milik desa, tim perumus potensi-potensi yang akan kita bawa di musyawarah ini. Nanti akan kita dengarkan bersama-sama presentasi dari tim pengkaji ini untuk menyampaikan sekiranya ini baik bagi kita. Insya Allah pada minggu depan akan kita musyawarah lagi untuk membentuk badan usaha milik desa. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh masyarakat, karena salah satu dikategorikan ukuran desa dikatakan maju atau mandiri, salah satu yang harus adalah peningkatan ekonomi kerakyatannya, terutama adalah BUMDes. Perlu saya sampaikan, keadaan desa kita hari ini masih di status desa berkembang. Ada beberapa desa sudah beranjak desa maju, yaitu 4 desa. Salah satunya adalah Erlengit, yang alhamdulillah pada rakor kemarin mereka mendapatkan reward ataupun suatu penghargaan dari Kabupaten Natuna, karena mereka sudah mampu menghidupkan BUMDes dan menghidupkan ekonomi kerakyatannya. Jadi saya bersama-sama tim perumus punya cita-cita. Hari ini baru 4 desa yang beranjak maju, kita masih berkembang. Satu pun belum ada yang terkategori desa mandiri di Kabupaten Natuna ini. Mudah-mudahan dengan saling membahu kita, masyarakat, apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, tentu yang paling penting adalah bagaimana saya ataupun kita semua memajukan desa kita ini. Kalau bukan kita yang maju, susah. Alhamdulillah hari ini saya di desa kita diberikan suatu berkah juga. Kedatangan Bang Alden di desa kita, saya kira membawa berkah yang punya potensi-potensi untuk bersama-sama membangun desa kita. Karena secara itu beliau memang bukan temuni sini,
Tapi ingin membangun desa kita, saya kadang-kadang terharu. Semuanya kita ingin tentunya desa kita lebih baik hari ke hari. Apapun permasalahan kita, biasa kita bermasyarakat pasti ada. Uang salah, yang namanya manusia, bukan malaikat. Sedangkan Rasulullah aja masih banyak hal tantangan-tantangan. Saya yakin kita semua sudah dewasa. Saya yakin kita semua ingin desa kita lebih maju ke depannya. Takkan mampu saya saja dan yang lain untuk kalau masyarakat tidak mendukung bersama-sama. Tapi saya yakin kita semua punya pendidikan, punya latar belakang yang luar biasa. Tentu yang menjadi harapan saya kita bersama-sama untuk membangun kampung kita, karena pembangunan kampung ini adalah harga mati bagi kita untuk desa kita. Bukan hanya di bidang BUMDes, bidang keagamaan. Saya sering sampaikan bagaimana kita bersama-sama. Karena saya hadir di desa ini, itulah niat saya. Bagaimana segala bidang kita membangun desa kita supaya lebih baik ke depannya. Juga saya atas nama pribadi, mungkin selama kita bergaul kurang lebih setahun, tak belum sampai ini, mungkin banyak kesilapan masih kurang. Saya mohon semuanya tujuh aja bantu saya akan terima semua kritikan Bapak Ibu demi bagusnya desa kita, demi tercapainya wujud kita bersama. Insya Allah saya punya target kepada BUMDes nanti, karena salah satu ukuran desa itu maju atau tidaknya adalah salah satunya adalah BUMDes nanti. Tahun 2022 saya berharap kita sudah beranjak desa maju. Kemudian di tahun 2024 atau 2025 kita sudah desa mandiri melalui dukungan dari BUMDes. Oleh karena itu juga saya berterima kasih kepada Pak Ustaz Rafiq, kemudian tim pengkaji telah seminggu bekerja mengadani sampai survei kemana-mana, keranai kemana-mana untuk melihat potensi-potensi. Mari bersama kita dengarkan nanti presentasi dari beliau ataupun dari tim ini yang akan kita bawa musyawarah desanya, insya Allah selesai sebelum pemilihan BPD nanti kita sudah mendapatkan ataupun membentuk badan usaha milik desa. Jadi karena memang ini tidak bisa kita tinggalkan sepelekan lagi, BUMDes ini harus kita bentuk. Insya Allah pada tahun 2021 sudah kita masukkan untuk penyertaan modal BUMDes. Saya akan berikan kepercayaan penuh pada nantinya siapa yang terpilih menjadi ketua ataupun manajer ataupun apa bahasanya nanti untuk direktur atau apa bahasanya nanti BUMDes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nanti pemaparan ataupun penjelasan ataupun apalah namanya dari tim pengkaji ini perlu saya sampaikan juga di sini. Dengan hadirnya BUMDes ini, mereka tidak akan mematikan, tidak akan mendekat warung-warung kecil. Artinya pemerintah pun menginstruksikan terbentuknya badan usaha milik desa, tidak akan mendekat ekonomi desa. Artinya warung-warung yang kecil itu usahawati. BUMDes ini rencana akan didiri, kemarin sudah dibincang kepala desa sama DPD ataupun tim kaji ini. Mereka ini besar kemungkinan akan berdiri di Selat Lampa. Itu wacana tim pengkaji ini. Jadi selanjutnya tergantung tim pengkaji ataupun peluang itu besarnya di mana dan harapannya di mana. Kalau kita berdiri di Sabang berjalan atau tidak, nanti mereka akan menjelaskan. Ada Bapak Ustaz Rafiq, ada Bapak Aden. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sedikit saya sampaikan di sini. BPD ada pembukaannya yang hadirnya 3 orang, alhamdulillah. Tinggal 2
17 hari lagi saya dalam posisi sini saya memohon maaf sebagai pimpinan BPD ataupun kami semua BPD Belimo ini selama 6 tahun ini ada tingkah laku silap salah yang mohon dimaafkan sama Pak Ade sedino lah nak cabut masulahi jabatan ya bunyi setengah dia itu lemah tu. Jadi kami dah lemah dah lemah karena akhir jabatan kami tinggal 27 hari ini per Januari kami habis surat keputusan bupati untuk PPD Sabang Barat. Kalau tidak salah saya tanggal 3 lebih. Tanggal 3 kami akan akhir masa jabatan. Jadi calon-calon PPD lama lah nampak mukanya. Kalau saya lihat sini hadirnya cuma 3 orang. Ada Ibu Domino, RT 02 ada 2 orang, RT 01 ada 2 orang, 4 orang. Kalau tidak salah saya. Jadi hari ini ada undangan dari Mas. Undangan untuk calon-calon ada. Ada semua. Tidak masuk dan mereka kan calon, jadi diundang lah. Undang sebagai masyarakat. Semua diundang, alhamdulillah ada undang. Jadi yang datang itu tidak nyala, mungkin ada yang mendapat, mungkin mereka tidak bisa hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya penyampaian ataupun pemaparan ataupun apalah namanya saya kurang paham juga dari tim pengkaji, entah ini dari siapa ataupun pimpinan langsung lah ketua tim pengkaji Bapak Alim. Kepada Bapak Alim kami silakan. Pak, kami pada minggu yang lalu ini betul. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sabawang Barat, Pak Pipit Triatul Esos, yang pada saat sekarang ini masih semangat dalam hal awal-awal daripada jabatan beliau sebagai Kades ini. Terobosan utamanya adalah bagaimana untuk membentuk BUMDes. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Sabawang Barat, yang kata beliau masih tersisa 27 hari lagi untuk mencalonkan kembali. 17 hari ya, pada 27. Kemudian anggota BPD, kemudian perangkat desa, kemudian yang saya hormati Bapak RW, Bapak Kadus RW, Bapak RT se-Desa Sabawang Barat, kemudian para undangan, para pelaku usaha mikro Desa Sabawang Barat. Alhamdulillah pada hari ini banyak juga yang hadir. Kemudian hormati Ketua Tim Perumus atau Pengkaji Rencana Pembentukan BUMDes Desa Sabawang Barat, yang akrab kita panggil Pak Den, ujung kita. Kemudian kita anggota Tim Perumus atau Pengkaji BUMDes Desa Sabawang Barat. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, alhamdulillah hari ini merupakan momen yang sangat bagus sekali, dimulai dari hujan fitri, hujan yang mancing rezeki. Kita membentuk lipat nyari rezeki sebesar-besarnya untuk kemuran Desa Sabawang Barat. Kemudian salam semoga tercurahkan Allah junjungan alam kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allah Muhammad wa ala sayyidina. Baiklah Bapak Ibu Kades, Pak Ketua BPD dan hadirin yang kami hormati, saya di selaku kota Bromus adalah menyampaikan pengantar saja. Nanti semua yang hadir di samping ini juga akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil daripada pengkaji. Kemudian kami rumus. Ada beberapa hal nanti yang akan disampaikan dan nanti secara detailnya akan dipresentasikan oleh Pak Alden. Jadi karena beliau ini memang luar biasa, kita juga seperti Pak Kades katakan tadi, memang suatu anugerah juga dari pemikiran beliau, dan juga bukan artinya dari segi teori saja beliau menguasai, karena beliau ini sudah pelakunya.
pelaku UMKM itu. Jadi bagaimana untung ruginya sudah bisa dikaji. Juga menyambung daripada perkataan Pak Ketua BPD tadi, artinya BUMDes ini nanti akan kita pahami. Bukan kami ini nak berdokong, bukan BUMDes ini nak berdokong. Jangan ambil seperti itu. Tidak. Tadi minta memilih lokasi secara bukan. Itu bukan untuk membuka perdagangan. Jadi untuk membantu daripada usaha-usaha kecil nanti gitu. Nah, apa yang akan dibuka, apa yang akan dibentuk, apa yang akan bisniskan. Jadi akan sejalan dengan apa yang Bapak Ibu bisniskan di desa ini. Nah, nanti akan dipaparkan. Saya sebagai sekilas contoh saja, misalnya kedai runcit di Pulau Malaysia itu ada kedai kecil itu mensuplai. Nanti kemarin itu kan ada tim pengkaji ini turun ke lapangan mewawancarai ibu-ibu. Ada juga di antaranya ada agak sedikit lengos. Nah, diwawancara jangan lengos. Nah, kita ini untuk menghitung income kita desa Sabang Barat ini, perputaran duitnya itu dalam satu bulan itu berapa gitu kan. Kemudian duit yang diputarkan itu sebagian besar kemana tujuannya? Danau misalnya. Nah, jadi itu dikaji. Jadi apakah nanti setelah dikaji memungkin tak BUMDes ini akan mengcover seluruh daripada keperluan ibu-ibu itu seperti beras, gula, kopi, teh. Nah, jadi BUMDes nanti akan menjadi distributornya gitu. Kalau sudah mau beli gula 13.000, kami kaji bisa mungkin tak BUMDes ini menjual 12.000 seperti itu. Ah, itu sebenarnya bukan artinya untuk menghambat rezeki, tidak. Percayalah Bapak Ibu, semakin banyak yang ini semakin banyak Allah juga rezeki. Di Facebook kan pernah dibaca itu sering rezeki tidak akan tertukar gitu. Yang ada itu cerita anak yang tertukar. Kemudian selanjutnya yang akan kami sampaikan ini, yang pertama adalah rancangan dan rumusan ADART BUMDes. ADART itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena sesuatu organisasi, suatu ormas ataupun usaha apapun sebelum kita jalankan itu harus ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Seperti sekarang ini ADART apa yang kami siapkan adalah ADART untuk pemilihan pengurus BUMDes nanti. Apa namanya, entah direkturnya, direksinya, itu nanti akan dipaparkan oleh Pak Alden. Kemudian yang kedua adalah rumus atau draft materi perdes. Tentunya sesuatu hal yang berkaitan dengan kita menggunakan duit negara. Nanti penyertaan modal itu kita memakai uang negara. Tentunya harus ada peraturan desa, harus ada perdesnya supaya legalitasnya itu bisa diakui dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi udah ada semua itu. ADRT-nya sudah disiapkan, rumusan atau draft materi perdesnya sudah. Jadi nanti Pak Kepala Desa bersama dengan pemangku kepentingannya tinggal memasuki aja yang sesuai dengan ini. Udah ada draftnya. Kemudian 3, tata cara pemilihan pengurus pengelola BUMDes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa dan Ketua BPD Sabang Barat, para ketua masyarakat, ketua agama, ketua cendekiawan dan ketua pemuda serta seluruh hadirin teman-teman yang kami hormati. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah tergabung dalam tim perumus dan tadi persiapan pembentukan BUMDes. Jadi kami sampaikan di awal bahwa inisiatif kami bersama melalui beberapa unsur masyarakat untuk memulai rencana pembentukan BUMDes ini sesuai dengan mekanisme yang sesungguhnya. Jadi
perlu kami jelaskan kenapa selama ini banyak BUMDes di daerah-daerah lain itu yang baru wacana dan wacana, kemudian mungkin modalnya sudah siap tapi tidak ada kesiapan SDM-nya. Adapun yang sudah berjalan kemudian cuma beberapa bulan sudah berhenti, dan ada juga yang sudah berjalan tapi tidak maksimal memberikan keuntungan, dan hanya sedikit sekali yang kita lihat, mungkin hanya ada ratusan seluruh Indonesia yang benar-benar mempunyai omset di atas 1 miliar. Bahkan ada beberapa BUMDes kayak di Bali, di Jogja ya, di Bandung itu sudah omset 14 miliar. Jadi bayangkan seperti Pak Rafi, saya itu dia sudah maju sendiri ya. Jadi beri kata tangan itu sudah bukan begini lagi. Jadi nggak perlu APBD, nggak perlu dana desa. Kalau 14 miliar kita bagi nya aja 35% silakan itu sendiri di atas 5M. Dana desa cuma kekuatannya 1M. Jadi bahkan mereka bisa membiayai warganya sendiri dalam hal BPJS yang mereka tanggung. Itu semua dari hasil pengelolaan BUMDes yang benar-benar produktif. Jadi maka itu kita alangkah baiknya kita mulai tahapan-tahapannya itu sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi di tanggal 20 masalah kemarin ya, kita mulai namanya pra pembentukan BUMDes, musyawarah pra pembentukan BUMDes. Jadi kita membentuk tim dulu. Jadi tim ini tugasnya adalah yang pertama itu membuat rumusan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang akan menjadi pedoman dalam pengelolaan atau pelaksanaan BUMDes. Jadi itu semua mekanisme pelaksanaan itu semua akan ada pedomannya. Jadi dari anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Yang kedua, kami bersama-sama tim telah membuat rumusannya, yang sebenarnya seharusnya kami cukup buat draftnya, tapi dengan materinya Pak, karena kita berhubung waktu sangat-sangat sempit sekali di akhir tahun. Jadi kita ingin supaya sama kami di akhir tahun ini BUMDes yang kita inginkan ini ya bisa terbentuk, dan actionnya ya kita nanti akan bergerak di efektifnya di 2021 yang mudah-mudahan penyertaan modalnya sudah siap. Kemudian yang ketiga tentu saja ada mekanisme atau tata cara pemilihan calon-calon pengelola BUMDes. Jadi kami perlu pengertiannya, ini BUMDes ini bukan usaha Pak Kepala Desa, bukan usaha Pak BPD, tapi ini adalah usaha bersama. Jadi perlu kiranya persetujuan dari forum. Nanti ini akan dijelaskan oleh Pak Fendi, Pak senior kami ya, bagaimana tata cara dari hasil kesepakatan kami. Beliau nanti akan jelaskan seperti apa syarat-syaratnya, kriterianya, kemudian bagaimana cara pemilihannya. Mudah-mudahan hari ini juga kita akan dapatkan poinnya itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting adalah seperti apa sih peluang potensi usaha yang akan dikelola oleh BUMDes. Nanti akan dijelaskan juga oleh kita Haryati. Jadi itu aja kata-kata dari saya. Nanti untuk di poin terakhir nanti saya sendiri yang akan jelaskan secara lebih detail ya tentang hasil kajian kami selama kurang lebih sudah 12 hari Pak dari sekarang. Memang kami efektifnya itu cuma 7 hari sebenarnya. Ya. Oke. Jadi itu selanjutnya kami minta kesediaan Saudara Anggara untuk menjelaskan seperti apa sebenarnya draft untuk Perdes yang akan menjadi landasan hukum. Jadi perlu saya jelaskan juga bahwa kemarin isu-isu yang berkembang bahwa pernah ada wacana membentuk Perdes, membentuk BUMDes, bahkan katanya sudah ada dikasih anggaran Pak ya. Dan itu sebenarnya tujuannya katanya kembali mau membentuk BUMDes tapi harus mengurus notarisnya. Jadi Bapak Ibu perlu kami jelaskan bahwa BUMDes berdiri itu tidak perlu pakai notaris. Dari mana alasan hukumnya? Itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa. Itu Perdes sudah cukup memayungi sebagai payung hukumnya untuk pengelolaan BUMDes. Karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu menyerahkan sepenuhnya asas pengelolaan desa sebagai pemerintah otonom. Jadi punya wewenang. Karena ini usaha bersama, bukan usaha perorangan. Tetapi dalam pengelolaannya nanti setiap unit yang akan menjadi unit usaha BUMDes itu nanti akan kita uruskan, nanti kita akan lengkapi dengan legalitas usahanya. Contoh yang dijelaskan tadi Pak Rafi, ada nomor izin berusahanya, ada surat izin berusaha ya. Kalau yang
langsung menghasilkan limbah yang akan mempengaruhi pada dampak lingkungan itu akan kita uruskan juga SPPN-nya dan semuanya gratis. Ya. Kemudian untuk menyambung juga dari untuk segi kemitraan dengan UMKM, insya Allah nanti BUMDes ketika nanti sudah berdiri, kita akan membentuk program untuk pembenahan legalitas atau izin usaha para UMKM kita. Jadi kami sudah punya data berapa banyak UMKM kita yang seharusnya mempunyai legalitas usaha. Ya. Jadi tidak jauh hanya dengan surat izin usaha dari desa. Itu semuanya gratis, Bu. Cuma kita perlu upaya ya ke sana, jangan nunggu di sini. Jadi saya pikir itu aja. Silakan Saudara Anggara untuk barangkali menjelaskan. Tapi kami minta Pak Kades minta terhormat untuk menggeser sedikit mejanya supaya ini ada papan untuk buat coretan kami. Karena ini keterbatasan perangkat kita ini, Pak. Kita dirikan. Nah ini masyarakat, ya. Oke, jadi untuk memakan waktu kami persilakan Saudara Anggara ya. Ini calon UPD kita ini. Ini artinya sekarang itu tampil ya. Depan umum harus dibiasakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena saya sudah diberikan kepercayaan dari Bapak Kepala Desa dan rekan-rekan sekalian untuk menjadi tim pengkaji BUMDes. Sebenarnya ini materinya sudah banyak dijelaskan sama Bapak Rafiq sama Bapak Ketua kita Pak Aden. Saya hanya akan menjelaskan poin-poinnya saja, sedikit poin-poinnya yang dari telah dijelaskan agar para tamu undangan sekalian dapat lebih memahami aja. Saya ini sebenarnya mau di situ. Pak ya, Ibu, Bapak, saya mau. Draft daripada nanti yang akan menjadi dasar hukum ya, ini akan menjadi landasan konstitusinya. Jadi nanti kalau untuk BUMDes ini ada saatnya juga kita nanti akan mengurus akte notaris ya, Pak Kades ya. Nanti kalau nanti volume usaha kita ini dalam keuntungannya itu sudah mencapai di atas 4,5 miliar per tahun atau 400 juta per bulan. Nah itu sudah diwajibkan menjadi wajib pajak. Jadi BUMDes nantinya itu sudah akan diwajibkan untuk membayar. Tapi kalau di waktu itu kita nggak perlu pakai notaris karena akte notaris juga tidak murah ya. Jadi untuk saat ini kita cukup dengan perdes. Itu perdes itu tentunya sudah luar biasa.
Baiklah, saya akan menjelaskan ini adalah poin penting sebelum Baiklah, saya akan membahas poin-poin penting sebelum pembentukan BUMDes ini ya. Yang pertama, adanya naskah pembentukan BUMDes. Kedua, surat keputusan dari BPD. Ini maaf karena namanya jauh, jadi tulisannya agak kecil. Akan saya jelaskan saja. Ya, yang kedua tadi saya lanjut ya, tidak ada surat keputusan dari BPD. Dalam pembentukan BUMDes ini sebenarnya udah ada musyawarah dari perangkat desa sama pemerintah desa sama BPD untuk membentuk yang namanya BUMDes tadi. Jadi surat keputusannya sudah ada dari BPD sama pemerintah desa. Terus yang ketiga ada berita acara dan nutulen rapat. Nah, terus rapat karena dalam acaranya ada masukan, ada pendapat ataupun ada saran dari tamu hadirin undangan sekalian. Nanti akan dicatat sama nutulen kami dan insya Allah akan dijelaskan dan akan dipaparkan kembali dari para bapak ketua. Terus selanjutnya ada kalau bahasa keren apa ya? MOU. MOU ini adalah suatu nota kesepahaman atau nota kesepahaman bersama. Berarti dari MOU ini adalah nanti adanya nota kesepakatan dari pemerintah desa dengan BPD. Ini sudah sepakat untuk membentuk yang namanya BUMDes ini. Insya Allah nanti kan ada ini juga ada persetujuan juga dari para tamu undangan sekalian untuk bagaimana sih BUMDes ini layak atau tidaknya sih BUMDes ini kalau seandainya didirikan di desa kita. Yaitu ada daftar hadir. Tadi kan sudah diisi daftar hadir bahwasanya inilah orang-orang yang peduli dengan desa kita. Yang mau melihat kemajuan di desa kita. Terus yang ke-6 yaitu ada undangan rapat. Sebelum acara kita untuk membentuk BUMDes ini kan sudah ada undangan yang telah disampaikan kepada para masyarakat sekalian untuk hadir, dan nantinya kami sangat membutuhkan sekali yang namanya masukan, kritik dan saran dari para masyarakat sekalian mengenai BUMDes kita ini. Terus yang ke-7, dokumentasi. Penting sekali dokumentasi, karena nanti kalau seandainya suatu BUMDes ini sudah berjalan, takutnya nanti ada masyarakat yang bilang, itu kapan ya BUMDesnya, kok saya nggak diundang, kok saya nggak tahu gitu kan. Ada suatu dokumentasi berupa foto dan video yang telah dilakukan sama Pak Hen. Ada adik ART BUMDes. Adik ART BUMDes ini yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lalu selanjutnya ada yang ke-9 yaitu SK pengurus BUMDes dan struktur organisasi BUMDes. Di sini yang terakhir itu dari SK BUMDes. Nanti kan setelah adanya pemilihan, sekarang kan ini belum ada yang namanya pengurus, baru tim pengkaji aja nih. Nanti setuju semuanya BUMDes ini ada di desa kita, nanti kita akan mencari siapa-siapa saja yang akan menjadi pengurus BUMDes kita, yang nanti akan ditunjuk oleh kepala desa, yang insya Allah nanti semuanya akan dipilih dari para tamu hadirin sekalian, para masyarakat sekalian. Poin-poin penting dari BUMDes kita itu mudah-mudahan ini semua dapat berjalan dan mudah-mudahan dapat mendapat penghasilan untuk desa kita juga. Demikian, saya ucapkan terima kasih.
Oke, lanjut. Nama-nama yang dalam hal ini yang diutamakan kepada pemerintah desa. Pemerintah desa yang memilih antara yang ada di hadir di dalam ini. Nama-nama poin 1, poin 2, poin 3, dia akan menentukan nama-nama siapa yang layak untuk menjadi pengurus BUMDes. Paham? Paham itu. Kemudian ditentukan oleh mayoritas suara dalam forum musdes. Maksudnya forum ini. Jadi udah nama-nama yang terpilih, orang-orang ini yang menentukan oke, layak orang ini menjadi pengurus BUMDes. Oke, lanjut. Dalam hal ini pemerintah kita memilih orang-orang yang akan dijadikan pengurus ini, tentu ada ketentuannya. Satu ketentuannya berpenduduk orang Sabang Mamang setidak-tidaknya sudah 1 tahun menetapi di wilayah Sabang Mamang Barat, ataupun sudah menguasai daerah Sabang Mamang Barat, walaupun beliau belum sampai 1 tahun, tapi sudah memahami macam mana lokasi Sabang Mamang. Oke. Sebetulnya dulu pakai bahasa Jawa, kan paham yang bahasa salah satu tadi ya. Kemudian yang termasuk kriteria ini umur 25 tahun sampai 50 tahun atau sudah menikah. Orang ini yang layak kan? Sudah pernah menikah. Kalau sudah boleh, janda boleh. Kemudian memiliki pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat. SLTA atau sederajat ya. Ini utamakan ini untuk pengurus ketua, manajer atau direkturnya. Kalau untuk pengurus-pengurus yang lain, orang ini bisa menjiwai wirausaha. Kalau memang dia tidak menjiwai, kita pilih percuma juga, ambruk. Kemudian salah satu dia memiliki kemauan atau kemampuan. Kalau memang orang itu mau tapi tidak mampu, tak ada gunanya juga. Ataupun sebaliknya, ada kemampuan tapi tidak mau bekerja, apa gunanya juga? Saya rasa penjelasan ini sangat jelas. Saya rasa penjelasan ini sudah cukup jelas. Tinggal saja di Munas ini ini yang menentukan layak tidak layak siapa orang yang ditentukan oleh pemerintah desa. Nah, jadi kita lah yang bisa menentukan. Ya, orang itu wajar, orang itu boleh, orang itu boleh. Jadi dari pemerintah desa boleh memberi nama siapa-siapa saja di antara kita yang hadir di dalam ini. Penjelasan ini ada yang meragukan? Tidak ada. Terima kasih. Saya kembali kepada dalam
sudah mempelajari sesuai dengan tugas kami. Itu kami mempelajari mulai dari landscape-nya atau bentangan alamnya, kemudian potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Jadi kami sudah merangkum dalam satu rangkuman dari yang sudah dijelaskan dari Pak Haryati. Saya akan lebih fokus kepada potensi usaha, ya, potensi usaha yang kemungkinan akan kita jadikan unit usaha yang akan dikelola oleh BUMDes. Jadi ini ada 9 tadi, tapi kita akan membuat prioritas kira-kira usaha apa aja yang akan kita jadikan sumber penghasilan atau yang akan dikelola oleh BUMDes. Ini pun melihat dari kekuatan ekonominya, kekuatan penyaluran modalnya maksudnya. Jadi mungkin kita akan memberikan ilustrasi kira-kira dalam 1 tahun pertama itu seberapa target kita, dan itu adalah tugas para pengelola nanti. Jadi ketika nanti sudah terbentuk, mudah-mudahan hari ini terbentuk untuk pengurusnya, mereka akan membuat namanya RAKAB. Jadi rencana kerja anggaran BUMDes. Jadi kemana pos-pos pembiayaannya nanti, dari mana sumber-sumber dana ini mau dikemanakan, itu sudah harus dijelaskan secara detail. Setelah itu siap, kemudian kita akan undang lagi Bapak Ibu, ya, untuk menjelaskan ke dalam forum BUMDes. Jadi harus transparansi, Pak. Akuntabilitas, transparansi, Pak. Jadi semuanya harus melihat kemana arah penggunaannya. Jadi tidak ada dusta di antara kita, Pak Kades, ya. Iya. Jadi tadi saya akan kembali tadi kepada peluang usaha. Alamannya bukit cair. Nah, yang pertama itu sembako, Pak. Jadi sembako ini adalah salah satu prioritas kami, Pak. Karena sembako ini dalam evaluasi kami beberapa hari terakhir ini kami mencatat ada 19 UKM yang dalam jumlah keseluruhannya itu berjumlah 42 UMKM. Jadi perlu saya jelaskan di awal, UMKM itu adalah istilah umum, usaha mikro, kecil dan menengah. Nanti itu akan terbagi lagi dalam 2 kategori. Yang pertama itu IKM atau yang skala industri, pengolahan, industri jasa seperti yang pengolahan hasil-hasil laut, hasil-hasil kebun, ya, seperti keripik, kerupuk, itu termasuk dalam skala industri. Kemudian UKM itu adalah seperti kedai-kedai kelontong, mereka sifatnya berdagang, mereka tidak memproduksi barang. Nah, itu harus kita bedakan. Ketika ada istilah kita dengar UMKM itu adalah istilah umum. Kemudian UMKM itu jenisnya apa? IKM. Kemudian IKM pun ada juga industri yang berbentuk fisik, seperti yang kita lihat ada bentuk fisik seperti usaha saya, Pak. Itu bentuknya nyata, ada barangnya kelihatan, tapi ada yang berbentuk jasa, seperti jasa layanan transportasi. Itu ada industri layanan transportasi. Kita menjual jasa layanannya aja, tapi tidak kita jual pompongnya, Pak. Ya, jadi ada 2 kategori. Itu untuk sembako sendiri, Pak, itu peluangnya sudah kami petakan, Pak, sebagai berikut, ya. Jadi kita lihat dari potensi jumlah penduduknya, Pak, kita. Jadi kami akan buat ilustrasi seperti ini. Pak, kualitinya, Pak. Masih ingat nggak kira-kira Pak Jum berapa tadi semalam data daripada jumlah kakak yang di sini, Pak? Jumlah kepala keluarga, ya, 127. Kelihatan nggak? 127. Jumlah jiwanya berapa, Pak? 444. Sebenarnya sudah ada catatan, ya, sudah mengetes kamu juga. Ingat nggak kira-kira jumlah jiwa, ya? Jiwa sama dengan 444. Kita mau lihat kekuatan ekonomi kita. Kalau misalkan BUMDes ini mendirikan unit usaha distribusi sembako, kemudian kita juga bisa mengecer. Mengecernya jangan di sini, harus di seberang. Karena ini prinsip dasar BUMDes itu tidak boleh menyaingi, apalagi sampai menjadi predator untuk mematikan usaha yang sudah ada. Justru hadirnya BUMDes itu untuk memperkuat usaha-usaha yang sudah ada. Jadi kita akan buat ilustrasi. Sekarang saya ingin memperkirakan dalam satu kakak, Pak, dalam satu kepala keluarga, dalam 1 bulan itu kira-kira nilai belanja konsumsi untuk makanannya berapa, ya? Ibu berapa orang satu keluarga, Bu? 8 orang, ya? Jadi nggak apa-apa, 8 orang.
Ibu 8 orang. Kira-kira 1 bulan Bu, ini kita hitung dari jumlah kakaknya, nanti kita kalikan Pak. Kita kalikan 8 orang Bu, kalau misalkan saya kasih Bu, Ibu. Oke, Ibu perhatian sama saya ya. Kalau saya misalkan kasih Ibu 1,5 juta, 1,5 juta uang ini, tapi nanti ini ilustrasi aja ya. Kira-kira Ibu selain untuk pakaian, biaya pendidikan, yang kira-kira Ibu bisa beli dari kedai itu untuk kita perlukan hari-hari, 1,5 juta itu cukup nggak kira-kira Ibu? Akan hitung akumulasinya berapa per tahun dan akan ada dana keuntungan itu ke Perdes, desa ya, dan untuk EAD ya, kemudian juga ada pengurus, kemudian ada untuk penambahan modalnya untuk dia sendiri supaya lebih kuat lagi permodalannya, kemudian ada sekian persen untuk dana sosial, ada dana sosial juga nanti akan kembalikan lagi ke masyarakat ya. Kemudian jalur distribusi barang itu harus kita pelajari betul. Kalau misalkan barang ini untuk menekan biaya harga, itu kalau kita misalkan lewat pulau gimana, kita harus betul-betul harus bangun dulu distribusi barang itu. Jalurnya posisinya share, kita juga bisa ketika nanti isinya pasarnya ini bisa kita bangun di Salampa. Nah, kita akan membeli ikan yang membeli hasil kebun di sini untuk masyarakat langsung ke masyarakat yang ada di Salampa. Siapa sasaran penjualan kita adalah masyarakat yang membawa berulang dari Ranai ke pulau, kemudian dari pulau ke Ranai. Jadi saya pikir peluangnya itu sangat-sangat besar. Jadi kalau boleh saya katakan Sabang Bawang sebenarnya Pak Kades ini mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa, tapi sayangnya masih tidur, belum dibangun. Jadi kalau dia sini benar-benar bisa kita bentuk, kita jalankan, saya pikir kedepannya saya sangat optimis sekali. Tapi tentunya dengan bentukan seluruh masyarakat. Jadi untuk selanjutnya yang paling realistis jenis usahanya adalah sarana air bersih. Jadi ini saya juga sebelum kami mulai melakukan desa ini adalah bentuknya seperti ini. Bahkan namanya pun sudah kami kasih nama logonya ini nama BUMDes kita adalah BUMDes Bahtera Mas. Jadi ada logonya ini sebenarnya saya mau jelaskan satu-satu ya, boleh ya? Oke. Jadi logo ini mengandung makna sebagai berikut ya. Ini dalam bentuknya ini seperti tameng atau perisai. Kalau dalam situasi perang Pak kita biasa pakai tameng Pak ya, atau perisai. Artinya apa? BUMDes ini akan hadir sebagai bentuk kedaulatan ekonomi desa. Jadi BUMDes ini akan menjadi perisai ekonomi, pelindung ekonomi desa. Itu harapan dari BUMDes, dari kami. Harapan kita bersama untuk BUMDes. Kemudian kenapa dikasih warna merah? Warna merah adalah melambangkan semangat keberanian Pak. Jadi kita jangan terus jadi wacana terus BUMDes ini. Kita harus punya keberanian untuk ekspansi dan semangat. Tentunya harus persetujuan bersama Pak. Ya. Kemudian ini ada lambang padi dan kapas yang menurut Pak Kades dan yang lainnya itu masih bisa dirubah. Ya, ini ada padi dan kapas harusnya diganti dengan cengkeh ya. Jadi nanti ini masih bisa dikembangkan, ini bisa dijadikan cengkeh ya. Oke. Kemudian cengkehnya sendiri ini berbentuk 12 butir. 12 butir. Kemudian padinya atau cengkehnya nanti akan berjumlah 12 butir. Kemudian untuk kapasnya kalau nggak dirubah itu harus berjumlah 5. Kenapa 5? Karena hari ini tanggal 5 bulan 12 kita musnah. Hari ini penentuan setuju atau tidaknya kita berdirikan BUMDes. Jadi ketika BUMDes berdiri, maka nilai angka di sini sudah harus sesuai dengan penanggalan kita hari ini. Oke. Kemudian ini keseluruhan sebenarnya kalau kita bisa zoom dalam jarak dekat ini berjumlah 2 dan berbentuk lingkaran di tengah. Jadi 2 itu angkanya 2020 ya. Jadi 2020 sebagai tahun pembentukannya. Kemudian di sini ada perahu layar. Yang ada layarnya. Layar itu ada merah, kuning dan hijau. Itu warna khas Melayu ya. Itu saya rasa nggak perlu dijelaskan, itu sudah sama-sama tahu. Kalau orang Melayu tahu itu warna khas Melayu merah, kuning, hijau ya. Tentu saja merah kuningnya itu melambangkan kemewahan ya. Warna kartun kalau hijau. Kemudian ada bahteranya. Nah, bahteranya ini sendiri, kenapa kita pilih nama bahtera? Nama bahtera itu sebagai armada pengangkut kita wilayah Bali tentu membutuhkan armada.
tidak lama kan mungkin barangkali ya, atau sepeda motor, karena kapal ini kita adalah daerah posisi daerah matahari. Kapal ini harus punya mobilitas tinggi untuk bergerak. Kenapa di belakangnya juga ada sinar dan dominan di luarnya ini di pinggir-pinggirnya warna gelap. Harapan kami adalah BUMDes akan lahir membawa cahaya harapan baru yang akan terus bergerak siang dan malam. Jadi ada cahaya siang dan malam. Gelap gulita pun BUMDes tetap berjalan, Pak. Itu harapan kita. Jadi jangan cuma buka siang aja, malam hari kita tutup. Ya, makanya kita perlu masyarakat tenaga kerja itu kita siapkan. Kalau misalkan kita bisa bekerja malam hari, tentunya akan sesuai dengan risiko dan tantangannya ya. Kemudian warna emas, kenapa bahtera emas? Itu warna bahtera dan emas. Emasnya itu ada dua pengertian, Pak. Yang emasnya itu yang pertama bentuknya bahtera masyarakat. Ya, emasnya itu masyarakat. Yang kedua warna emas. Ya, jadi emas kita kembalikan lagi pada sifat emas adalah sifat barang mulia. Jadi emas ini walaupun kita tempat atau kita uji dengan api atau air, emas itu tetap akan menjadi emas, tidak akan berubah, tidak ada perubahan kimia ini. Ya, jadi seperti itu harapan kami juga. BUMDes nanti akan lahir akan tetap teguh berdiri walaupun digoncang badai dan gelombang cobaan dan tantangan. Jadi itu harapan kami. BUMDes nanti akan tetap eksis, ya tentunya dengan seluruh dukungan seluruh elemen masyarakat. Dan yang terakhir di bawah ini ada 3 alur gelombang, Pak. 3 alur gelombang ini menandakan 3 musim yang mempengaruhi siklus ekonomi di daerah kita. Yang pertama musim apa, Pak? Ini nelayan paling Pak. Sekarang ini musim utara, Pak ya. Kemudian musim apa lagi, Pak? Musim selatan. Dan yang terakhir musim apa? Musim barat. Jadi 3 musim itu mempengaruhi siklus ekonomi. Kalau musim utara katanya banyak ikan, Pak, tapi mau bawa keluar susah. Ya, kalau musim barat ikan kurang, tapi cuaca teduh. Barangkali seperti itu, Pak. Ya, jadi saya rasa itu aja. Ini seharusnya lebih menarik kalau ada proyek